Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja, perkenalkan nama saya Faujatullah Gowasa SPD, mahasiswa guru tertentu tahap pertama tahun 2025 dari LPTK Universitas PGRI Silampari dengan NIM 4012510122 di SMP swasta Kristen BNKP Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan. Tepatnya di kelas 9 mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi informasi dalam teks deskripsi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, memang betul-betul yang kalian bilang luar biasa. Nyata itu luar biasanya. Ya, kalian harus semangat ya. Ya. Karena pada pagi hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Nah, karena belajar bahasa Indonesia, terutama dulu kita bersyukur pada Tuhan, di mana Tuhan itu bisa menolong kita, bisa sampai di sekolah ini dan bisa ketemu dengan Bapak dan bisa belajar dengan baik. Nah, itu syukur kita kepada Tuhan. Nah, sekarang karena sudah bersyukur kita pada Tuhan, kita harus serahkan diri kepada di mana? Pada Tuhan. Caranya berdoa. Nah, siapa yang bisa bawa kita dalam doa? Oke. Berdoa ya. Baik teman-teman, mari kita baca doa. Doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, kami kembali bersyukur atas bersama pada pagi hari ini, sehingga kami dapat bersama dengan ini bersama. Itu bukan semua kebutuhan banyak kami, hanya semua kalau semua kami. Itu sebenarnya kami akan memulai proses belajar mengajar kami yang kamu yang dari awal mulai jalan tinggal selesai nanti. Itu aja dengan dalam yang singkat yang ada kesempatan melalui agama Yesus Kristus. Amin. Amin. Bagaimana? Tenang kan? Sudah tenang kan? Karena kita sudah serahkan. Nah, sekarang ada yang Bapak tanya. Sebelum kamu menerima pembelajaran dari Bapak, ada Bapak tanya, pertanyaan Bapak itu. Nah, ini dia. Pertanyaan Bapak itu, ingat ya. Pertanyaan Bapak itu. Nah, karena dari rumah tadi menuju ke sini. Nah, bagaimanakah perasaanmu pada saat sampai di ruangan ini? Bagaimana ini karena banyak kali. Satu-satu dulu apa? Senang, gembira, happy, ceria. Di sini apa? Perasaanmu? Apa? Happy. Apalagi? Bahagia. Oh iya betul. Nah semangat. Ya, kalau Anda tidak semangat menerima pembelajaran Bapak, pasti Anda akan vakum. Tidak akan lengket apa yang Bapak sampaikan nanti. Percaya? Percaya. Nah, karena Anda semangat Anda,
Nah, karena kita sebagai bangsa Indonesia, ya kan? Bangsa kita bangsa Indonesia. Nah, wajib kita menyanyikan lagu Indonesia. Nah, Lies bisa? Baik teman-teman, bangkit berdiri. Garda Pancasila, tiga ya. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi segera berperan untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur, Sentosa pribadi bangsaku. ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo Maju, maju. Silakan duduk. Nah, karena sudah kita menyanyikan itu, dengarkan absenmu ya. Rasta, Hadir Pak. Dirman, Hadir Pak. Nafefu. Nah, berarti semuanya ini udah hadir kan? ya Pak. Laras, Merlinda, Niar, Paskalis. Paskalis hadir. Oh, kenapa nggak kamu jawab? Rizky, Hadir Pak. satu ya. Hanya di situ ya. Sudah? Nah, coba lihat dulu lah. Kalian berdiri. Kalian berdiri dulu. Nah, cek dulu kerapian kalian. Cek dulu. Cek. Nah, sesudah kalian cek kerapian kalian itu, lihat dulu di bawah mejamu. Kalau ada sampah, pungut. Ada? Oh, buang di tempatnya. Sudah kan? Nah, kenapa itu kalau ada sampah, pasti kita akan tidak tenang untuk belajar. Gak nyaman kalau tidak bersih. Paham kan? Nah, harus kita biasakan itu. Ya. Nah, kalian semua duduk. Sudah? Sudah, lihat dulu Bapak di sini ya. Jangan lari kemana-mana apa pikirannya. Nah, sebelum Bapak menyampaikan sesuatu materi, nah, kita dulu melakukan ice breaking, ya. Kita melakukan ice breaking. Nah, supaya lega, supaya semangat, supaya tidak vakum, ya. Nah, coba dulu siapa berdiri semua. Hah. Nah, coba di sini Lies. Baik teman-teman, kita mulai SPM kita pada pagi hari ini. 1,
Bagus sekali. Silakan duduk. Yes. Sudah lega kan? Sama lega juga, belum ada apa-apanya. Nah, ini dia. Sekarang ada pertanyaan sekali lagi Bapak tentang kamu. Karena selama ini kan libur. Iya kan? Ya, Pak. Nah, ini awal pembelajaran kita. Itu ya, ingat ya. Nah, karena selama libur, sekarang pertanyaan Bapak. Ingat, pertanyaan Bapak. Nah, apakah Anda bisa menceritakan pengalaman liburmu itu kepada teman kamu? Ya, contoh. Nah, salah satu teman kamu itu libur di mana? Di suatu tempat. Berarti bisa dia bercerita di mana dia berlibur. Tetapi kita mendengarkan apa dia alami pada saat dia atau jalan. Bisa? Oke, coba. Baik, saya akan menceritakan pengalaman saya selama libur. Saya pergi ke Baloho. Di situ saya merasa senang karena di sana kami berkumpul dengan keluarga, teman-teman semuanya. Dan juga waktu di Baloho, suasananya sangat indah, asri, dan tempat lingkungan tidak ada sampah sama sekali. Dan juga di Baloho lautnya sangat indah dan juga tenang. Cuma itu saja pengalaman saya selama libur ini. Wow, bagus sekali. Nah, siapa lagi? Ada dua, berarti banyak yang libur ya. Coba. Oke, saya akan menceritakan pengalaman saya semasa libur. Saya berlibur ke Pantai Sorake. Wow. Di sana saya berlibur bersama dengan teman-teman saya. Nah, jadi teman-teman di Pantai Sorake itu saya sangat merasa senang, merasa happy karena saya bisa melihat, bahwa Pantai Sorake itu begini. Karena semenjak saya dari kecil sampai sebelum saya pergi ke Pantai Sorake, saya belum pernah ke Pantai Sorake. Dan pas ketika saya pergi ke situ ke Pantai Sorake, saya sangat kaget bahwa Pantai Sorake itu sangat indah. Di situ dipenuhi dengan batu-batu karang yang besar-besar, pantai ombak yang sangat tinggi, dan suasana yang sangat meriah. Karena di situ juga ada kegiatan Yastro. Jadi itu saja yang bisa saya ceritakan pengalaman saya di Pantai Sorake. Terima kasih. Iya, berikan tepuk tangan dulu lah. Aduh. Nah, begini. Ini di mana dia tadi jalan? Kalau Anda dengar? Baloho. Ini di mana? Di Pantai Sorake. Nah, Bapak akan menyimpulkan itu dengan ini. Bagus juga dengan apa yang dia cerita. Juga ini ceritanya terarah. Karena kenapa? Yang mereka ceritakan itu terkait dengan materi pembelajaran kita. Dia itu adalah informasi dalam teks deskripsi. Nah, inilah dia namanya teks deskripsi. Dia bercerita. Begitu nanti. Ya? Sudah? Udah paham? Sudah? Nah, kenapa berkali-kali siap? Sudah? Supaya memang belum ada yang kamu tangkapi, ya boleh Anda beri tahu. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Masuk kita ke materi.
Nah, jadi kita sekarang belajar informasi dalam teks deskripsi. Nah, kan banyak kan tulisannya di dalam kan? Bukan yang kamu pelajari tentang muka Bapak nanti. Sudah? Nah, yang kamu pelajari itu tentang sekali lagi Informasi dalam teks deskripsi. Nah, sebelum kita masuk ke situ, nah, kamu harus tahu capaian materi kita itu. Nah, ini dia. Berarti apa? Siswa dapat menyimak, membaca, mempresentasikan, dan menulis teks deskripsi. Nah, ini menyimak. Nah, kalau ada nanti sama teman kamu, dia bercerita, berarti Anda bisa menyimak apa yang dia sampaikan. Berarti juga dengan membaca. Sesudah Anda membaca, itulah maksudnya itu. Sesudah Anda membaca, boleh bisa Anda mendeskripsikannya. Bisa Anda menjelaskan teks tersebut. Nah, dan memprestasikannya. Ini dia, memprestasikan. Berarti kalau ada teman kamu, ada teks yang Anda baca, ada, nah, sudah apa? Mempresentasikan. Nah, memprestasikan itu, nah, contoh, ya, contoh, ada teman kamu, iya kan? Ada teman kamu, dia lagi bercerita, berarti Anda bisa kembali menceritakan atau mempresentasikannya. Nah, yang terakhir menulis teks deskripsi. Nah, berarti boleh Anda tulis. Boleh Anda tulis, ada sebuah contoh nanti, ada sebuah foto. Hanya foto. Iya kan? Hanya gambar. Berarti Anda bisa menulis di dalam foto itu. Makanya ada tadi Anda menyimak melihat. Nah, hanya melihat, boleh Anda mendeskripsikannya. Nah, itu adalah capaian pembelajaran. Nah, sesudah pencapaian pembelajaran Anda tujuan. Nah, tujuannya itu ada berapa? Ada 3. Ada berapa? 3. Oh, 1. Menjelaskan pengertian teks deskripsi. 2. Mengidentifikasi informasi utama dalam teks deskripsi. 3. Menemukan informasi rinci tentang objek, suasana, dan ciri fisik dalam teks. Nah, inilah dia. Namanya tujuan pembelajaran. Nah, kalau tidak ada tujuan pembelajaran, tidak akan Anda tahu kalau ada sebuah tugas. Karena tujuan itu harus kita tahu. Tujuannya kita tahu. Tapi tujuannya tadi kan ini kan tentang deskripsi. Nah, itulah tujuannya, kita tahu apa itu pengertian teks deskripsi. Itu yang terutama. Kalau Anda tidak tahu itu, setiap ada tugas, kalau Anda tidak memahami, pasti kamu tidak akan tahu. Kalau tidak tahu tentang teks Deskripsi. itulah maksudnya. Yang nomor kedua, mengidentifikasi informasi utama dalam teks Deskripsi. Nah, ini dia mengidentifikasi informasi utama dalam teks mendeskripsi. Nah, mengidentifikasi itu, Bapak tanya dulu, apa itu mengidentifikasi? Sama kalian. Mencari informasi. Mencari informasi. Siapa lagi? Mengidentifikasi.
Memberikan suatu informasi. Apa? Memberikan suatu informasi. Ya, 2. Siapa lagi? Tadi di sini apa? Menemukan. Memberikan. Ini? Memberikan. Memberikan. Siapa lagi? Mencermati atau mengamati informasi. Iya, mengamati. Yang kamu bilang itu udah benar, udah pas, udah bagus. Berarti sudah tahu. Yang nomor 3. 3-nya menemukan informasi. Nah, tahu maksudnya itu menemukan informasi? Tahu. Nah, menemukan informasi rinci tentang objek. Nah, tahu objek itu? Tahu. Nah, bagaimanalah objek namanya objek? Tempat. Setua apa? Tempat. Lokasi. Benda. Apalagi? Apalagi objek? Apalagi objek? Orang. Betul. Berarti kamu ini udah paham semua. Nah, ini dia. Nah, ini termasuk objek dan suasana dan ciri fisik dalam teks. Nah, suasananya yang bagaimana? Nah, ini ada di baliknya itu ciri fisik dalam teks. Tahu maksudnya itu kan? Ciri fisiknya kan? Nah, tahu maksudnya itu kan? Ciri fisiknya? Tidak, Pak. Ciri fisik. Nah, ini ya, nomor 3. Katanya di sini menemukan informasi rinci tentang objek, suasana, dan ciri fisik dalam Nah, tentang objek, ya kan? Nah, Bapak tanya, tahu objek itu yang bagaimana objeknya itu? Tahu. Apa objek? Tempat, situasi, peristiwa. Oh, apa? Itu berarti kamu lebih duluan tahu daripada Bapak. Ya, nah sekarang kan objeknya ada suasana dan ciri fisik dalam teks. Nah, suasana, nah maksudnya suasana yang bagaimana? Kan tadi ada, udah dengar tadi kan teman kamu dia menceritakan tentang liburannya. Terkait di situ tentang liburannya, berarti suasana di sana itu dia menikmati. Nah, suasananya itu maksudnya contoh di pantai tadi. Siapa tadi ini ya? Di Pantai Sorake. Katanya tadi semasih ingat Bapak tentang anginnya, gelombang lautnya, tentang pasirnya di bawah. Luar biasa. Nah, itulah maksudnya dengan suasana. Udah paham kan? Paham, Pak. Nah, selain dari sini tujuan pembelajaran masih ada lagi tentang, nah ini dia, ada ini, sudah, ini setelah melihat gambar di sebelah, ini dia apa yang kamu lihat. Nah, berarti Anda lihat, ya, Anda lihat. Yang kedua, seperti apa suasana menurutmu? Nah, yang satu dulu, apa yang kamu lihat menurut kamu di gambar ini? Apa yang kamu lihat? Awannya tua. Sudah? Nah, coba dulu lihat. Lihatlah gambar itu. Lihat. Lihat, amati. Sudah? Ya, lihat dulu. Apa sudah? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Nah, sekarang, nah ini dia. Apa yang kamu lihat di gambar ini? Ada Ah. jembatan.
belum kalian sebut di sini, masih ada satu. Apa ini? Ada Jembatan. Kan udah Bapak lihat, bilang tadi kan lihat gambarnya. Nah, hanya kalian lihat awannya dengan pohonnya. Masih ada satu kekurangan kalian itu. Apa? Sudah? Nah, sesudah kamu lihat ini, iya kan? Nah, apa tadi? Ada awan. Itulah namanya salah satu objek. Itulah tadi objek tadi. Objeknya. Itu nomor satu, itulah objek. Pohon tolak bisa menjadi objek. Nah, yang nomor kedua, seperti apa suasananya? nah, karena sudah kamu lihat, sudah kamu melihat itu, nah menurut kamu itu apa suasana menurut kamu melihat gambar tersebut? Nah, tenang. Berarti seakan-akan Anda itu mengalami, merasakan suasananya. Biarpun Anda tidak sampai ke situ, tetapi hanya melihat, pasti suasana di sini akan sejuk. Itulah maksudnya. Nah, yang nomor 3. Apa? Kalau kamu di sana, Nah, apa yang kamu dengar dan rasakan? nah, ini terakhirnya. Kalau Anda ke sana, kan udah kamu lihat kan? Iya. Nah, berarti Anda berpikir, wih, kalau ke sana, nah, bagaimana di sana yang kamu rasakan, yang kamu dengar, dan yang kamu rasakan. Nah, apa? Mendengar suara lautan. Aduh, banyak kali kita dengar nggak fokus Bapak. Satu-satu sekarang. Bapak nggak mau tunjuk orangnya. Siapa? Wih, 3 orang. Mana kita duluan kan ya? Ini. Mendengarkan suara kicau-kicauan burung, lalu mendengarkan suara ombak dan juga suara hewan-hewan lainnya. Berikan tepuk tangan lah. Mana tadi? Ya apa? Di situ kalau kita lihat kita bakal mendengarkan suara angin sepoi-poi Oh. dan kita dapat merasakan kesejukan di dalam laut tersebut. Berikan tepuk tangan. Nah, ini terakhir. Siapa tadi di sini? Lupa Bapak. Ini dia. Oke. Nah, Yang coba. saya dengarkan adalah suara angin yang menimpa pohon, pastinya daun-daunan itu akan bersuara. Lalu saya merasakan di situ dingin. Saya merasakan dingin. Jadi Iya. itu saja yang bisa saya dengar dan bisa saya rasakan. Aduh, luar biasa. Nah, ini dia. Ini. Nah. Oke. Udah paham sampai di situ kan? Kita lanjutkan. Dengan yang kedua. Ini dia. Gambar yang kedua. Coba lihat dulu, lihat. Waktunya saya berikan waktu 2 sampai 3 menit. 2 sampai 3 menit. Lihat, amati, lihat. Betul-betul. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Sudah kamu lihat? Sudah, Pak. Nah, karena sudah kamu lihat, ada di sini, ada 3, sama seperti tadi.
Nah, katanya lagi, apa yang kamu lihat? Kan beda gambarnya tadi kan, yang satu. Sekarang gambar yang kedua, apa yang kamu lihat? Ada domba, ada selancar, ada pohon kelapa. Wah, berarti jelas sekali matamu, berarti memang betul yang kamu bilang. Ada pohon, ada manusia. memang semangatmu luar biasa. Ya, yang nomor Kedua, ini dia. Ini ya, seperti apa suasananya. Nah, beda tadi kan menurut kamu. Suasana menurut kamu kalau udah kamu lihat. Itu kan? Udah kamu lihat kan? Nah, suasana itu menurut kamu. Nah, menurut kamu. Bapak tanya ini. Siapa yang bisa? Menurut kamu ya, suasananya di sana. Siapa yang bisa? Oh, ini dululah. Ini. Saya lihat suasananya itu kayak ekstrim karena dia melawan ombak. Wow. Bagus. Oke, siapa? Apa? Menurut kamu? Suasana di sana sangat adem dan kami melihat ombak-ombak yang berpusing-pusing dan melihat pemain surfing. Oh, memang apa yang kamu bilang, apa yang kamu katakan itu memang jelas. Nyata dia, memang ada survei, ini dia orangnya di dalam. Sudah kan? Sudah kan? Nah, sekarang kan Bapak simpulkan dia. Karena udah ini semua. Sekarang ini dia keindahan Pantai Soraka itu big sebagai destinasi wisata dunia. Nah ini dia bukan hanya apanya gambarnya yang kamu lihat, bukan hanya orangnya yang ada di dalam yang sedang berarti Anda itu juga harus perlu tahu. Nah, bagaimanalah keindahan di Sorake tersebut di Pulau Nias kita ini? Udah paham kan? Nah, ini kan? Sementara, karena ini video. Nah, videonya ini harus Anda amati betul. Sudah kan? Nah, inilah video. Karena video ini harus Anda mengamati semua video ini yang ada di dalam. Nah, sesudah nanti Anda mengamati, ada tugas kelompok kalian. Udah paham kan? Paham. Nah, makanya amati dulu videonya, apa yang ada di dalam video tersebut. Itu udah mulai ya. Ini dia. Satu, ini Pantai Gawu Soyo. Nah, pantai yang satu ini dinamakan Gawu Soyo dikarenakan pasir di sekitar pantai berwarna merah. Jika penasaran datang aja, itulah dia mengajak kita. Nah, itu ya. Di mana? Di Pulau Nias. Dua. Pantai itu salah satu spot surfing yang sering dikunjungi oleh wisatawan internasional. Sudah? Nah, sudah kan? Apa yang dibilang? Mengamati video. Nah, itulah pasti ada tugas. Kalau sudah mengamati semua nanti apa yang ada di dalam video ini, ada tugas kelompok. Nah, apa yang kamu lihat, apa yang kamu amati, itulah yang kamu deskripsikan. Sudah? Sudah. Silakan.
amati. Nampak di sini ya, kalau Bapak duduk. Lihat ya, amati. Lihat. Supaya kamu tidak kena nanti di kelompokmu. Sudah kan? Oh belum kan? Nah, sudah? Sudah, Pak. Nah, sudah kan? Sudah, Pak. Sudah? Sudah kalian amati kan? Nah, karena sudah Anda mengamati videonya, sekarang Anda membentuk kelompok. Iya kan? Nah, sebelum Anda membentuk kelompok itu, pasti Bapak akan menilai kelompokmu sendiri. Bapak yang menilai. Nah, bagaimana cara kalian itu berdiskusi? Satu. Yang kedua, bagaimana nanti kalian itu mendeskripsikannya di depan. Nah, bukan asal-asal kamu mendeskripsikan. Ada tanggung jawab kamu. Anda mendeskripsikannya berarti penuh dengan tanggung jawab. Begitu dia. Nah, sekarang bentuklah kelompoknya. Bentuk kelompoknya. Kenapa buka hap? Nah, mau mana tanah gua bang? Ya, sudah. Nah, setelah udah terbentuk kelompoknya, sekarang Bapak membagikan LKS sama kalian dan harus kalian kerjakan karena ada penilaian. Ya, kerjakan sesuai dengan apa yang kamu amati tadi. Sudah? Nah, sebelum kamu kerjakan, supaya kamu bisa nanti kamu kerjakan.
Nah, lihat dulu isi apanya? LKS-nya kosong kan? Iya. Nah, di situ katanya kan objek yang dideskripsikan, iya kan? Iya kan? Nah, ada di kotaknya itu. Ada berapa kotak itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah objek yang kamu deskripsikan. Yang kamu pilih. Berarti Anda memilih salah satu. Apakah orang, atau tempat, atau benda, peristiwa, fenomena. Nah, yang ada kamu lihat tadi di video tersebut. Iya kan? Nah, sekarang pilih ya salah satu. Nah, tujuan atau alasan memilih objek tersebut Anda harus memberikan alasan. Baru judul. Kan kosong ini kan? Berikan judul. Sesudah judul paragrafnya sudah. Sekarang kamu harus kerja. Silakan. Ya kan? Gimana kerjakan? Ya kerjakan. Kita milih tempat aja. Karena udah kamu lihat tadi kan? Udah kamu lihat tadi kan? Tempat. Nah, karena sudah kamu lihat tadi, berarti sudah bisa kamu mendeskripsikan. Udah kamu amati. Kayak ini tentang pasti kan tempatnya itu di SMP Jakarta. Iya. Ya kan, lalu sekolah itu tuh ada di tengah kota kan, kalau nggak salah. Lalu lah kayak SMP bentuknya juga ada ekskul banyak lah ya banyak ekskul banyak ya kan iya oh iya ekskul banyak atau banyak ekskul tuh kecil melewati cepat ya di desa mereka dan lompat batu ini juga bagian dari budaya yang diwariskan secara sudah menjadi kegiatan yang sering dilakukan di Nias. Nah, sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, diberikan kesempatan. Oke, terima kasih. Udah itu aja, Pak.
Udah benar yang begitu. Kenapa dulu diam-diam? Maksudnya kan bisa berbicara. Ini kan diskusi, jadi nggak harus pelan-pelan suaranya, bisa. Berarti saya lanjutkan. Kita berdebat. Ini nanti kan aku kasih jawabannya di kelompok 1. Tapi yang nanti dia jawabkan, terus nanti yang maksudnya yang berdebat dengannya Ada kesulitan kalian? Ada kesulitan kalian? Gak ada kesulitan. kalau maksudnya Iya, kalau ya. ada jawaban nanti kan Udah hebat kau kalian. bilang bisa juga dibilang maaf bisa Oh, kau kan pintar untuk kayak gitu berdebat kan, jadi kau aja kan. Udah siap di sini. Sedikit lagi. Cepat-cepat aja, jangan sampai terlambat. Kalau di sana udah hampir mau siap itu loh. Jangan kalah ya. Tahu objeknya kan? Tahu kan? Tahu objeknya kan? Oke. Peristiwa kejadian. Tapi yang lebih tepat nanti kan lompat batu di Nias ini tidak bisa dipisahkan dari budaya Nias karena lompat batu ini sudah menjadi warisan turun temurun nenek moyang kita lah. Iya, sudah sukunya. Langsung kelompok 1 dulu. Udah ada yang siap? Ada? Kelompok berapa dulu yang udah siap? Kelompok berapa? Kok malu? Kelompok 1. Siapa lagi? Kelompok berapa? 2. Siapa lagi? 3. Udah siap semua ya. Nah, sekarang, karena sama untuk selesai, udah siap. Nah, dari kelompok berapa dulu kita tampilkan? 1. Hah? Tidak ada yang berani. Nah, udah selesai semuanya kan? Nah, sekarang karena udah selesai semuanya, kelompok siapa yang bisa duluan tampilkan? Oke. Sekarang Bapak Ujuk, ya, Bapak Ujuk, karena sama-sama saya kelompok kami. Nah, bagaimana itu kalau serentak? Sekarang kelompok 2. Nah, itu coba tampil berdiri di tempatnya saja. Nah, perhatikan apa yang mereka deskripsikan itu. Sudah, apa yang mereka deskripsikan itu harus simak dengan baik. Anda simak dengan baik. Kalau ada yang jangan, ada boleh tanya. Silakan. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil dari diskusikan. Objek yang kami deskripsikan yaitu tempat. Alasan kami memilih objek tersebut yaitu karena Pantai Gabusoyo. Karena kami penasaran dengan keunikan pantai berwarna merah yang ada di Pantai Gabusoyo. Judul objek yang kami telah berikan yaitu keunikan Pantai Gabusoyo. Pantai Gabusoyo tempatnya berlokasi di Desa Ombolato. Pantai
merah tidak seperti pantai-pantai lain. Potensi pantai ini, selain keindahan pasir yang unik, pantai ini juga memiliki tempat yang terdapat penyu-penyu langka. Dan tempat ini dan wisata ini wisata ini masih sepi. Jadi disarankan untuk datang pada saat libur. Namun pantai ini juga sangat asri. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Sekian hasil dari diskusi kami. Jika ada pertanyaan, diberikan kesempatan. Wih, kelompok berapa? Oh, kelompok 3. Nah, perhatikan pertanyaannya, simak dengan baik. Apakah pantai Gabusloyo hamparan pasirnya berwarna merah atau ada tertentu suara jelas? Sekali lagi. Kayaknya kurang jelas. Kecil suaramu. Besarkan suara. Apakah pantai Gabusloyo hamparan pasirnya berwarna merah atau ada tertentu? Coba jelaskan. Oke, saya akan menjelaskan. Pantai Gabusloyo itu memang ada tempat tertentunya. Karena pantai Gabusloyo itu ada tertentunya berwarna merah, pasir berwarna merah. Namun pasir yang berwarna merah itu hanya 1 kilometer. Hanya 1 kilometer, dan selebihnya itu seperti pasir biasa atau pasir putih seperti yang telah kita lihat selama ini. Jadi pantai Gabusloyo itu memiliki tempat tertentu yang berwarna merah namun hanya 1 kilometer, dan selebihnya itu berwarna putih. Jadi itu yang bisa saya jelaskan bagaimana itu pantai Gabusloyo. Terima kasih. Saya berikan tepuk tangan dulu. Nah, menurut Anda, dengan jawaban dia itu, apakah Anda langsung paham? Ada lagi yang mau ditanya? Mana? Oke. Kelompok berapa ini? Oh, kelompok 4. Biar tahu. Nah, jadi tadi di pantai Gabusloyo tadi katanya pasirnya berwarna merah dan hanya ada di Nias. Apakah hanya ada di Nias? Apakah tidak ada lagi di tempat-tempat lain seperti pantai di negara lain atau mungkin daerah lain? Oke, sejauh ini saya akan menjawabnya. Sejauh ini hanya pantai Gabusloyo yang telah kami temukan yang memiliki pasir berwarna merah. Kalaupun kamu bertanya di pantai-pantai lain atau di negara-negara lain, itu masih belum kami temukan. Dan mungkin lain kali ketika kamu bertanya kembali, mungkin kami sudah mendapatkan jawabannya. Terima kasih. Ada lagi? Ada 2 orang kelompok ya yang bertanya itu. Bagaimana? Paham? Ada lagi di kelompok lain? Gak ada? Oke. Karena gak ada, berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah, silakan duduk. Nah, kelompok sekarang kelompok 4. Karena mereka termenung, makanya kita kasih kelompok 4. Nah, silakan. Dengarkan ya. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di sini objek yang kami deskripsikan adalah peristiwa. Tujuan kami atau alasan kami memilih objek tersebut adalah karena kelompok kami ingin mendeskripsikan tentang budaya atau tradisi lompat batu Nias.
Dari objek yang kami pilih, kami memberikan judul Ombo Batu atau Lompat Batu Nias. Tradisi melompati susunan batu atau yang disebut dengan Ombo Batu merupakan ajang pembuktian dini bagi para pemuda. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk menjadi simbol kedewasaan bagi pemuda Nias dan juga menunjukkan kesiapan mereka untuk menjalankan peran sosial dalam masyarakat. Lompat batu ini bermakna untuk menunjukkan keberanian, ketegasan, dan kekuatan fisik. Tradisi ini telah dilakukan oleh suku Nias selama berabad-abad dan dipercaya berasal dari zaman ketika mereka membutuhkan kemampuan melompat untuk melewati pagar batu di desa mereka. Lompat batu ini adalah bagian dari budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dan lompat batu Nias ini tidak bisa dipisahkan dari suku Nias atau budaya Nias karena warisan dari nenek moyang suku Nias. Baik teman-teman, demikian hasil deskripsi kami. Jika ada pertanyaan, diberikan kesempatan. Ada yang mau bertanya? Ada? Ada. Baik, jika ada yang mau bertanya, kami berikan kesempatan. Ada? Ada? Oke. Biasakan. Dalam aksi melompati batu adat Nias, ada berapa meterkah? Jadi pertanyaan saya, dalam aksi melompati batu adat atau susunan batu dalam tradisi lompat batu, ada sekitar berapa tinggikah batu itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Aksi melompati susunan batu atau yang disebutkan dengan Ombo Batu adalah setinggi sekitar 2 meter. Tidak paham? Oke, terus. Ada pertanyaan lagi? Ada dari kelompok 1. Oke, kami dari kelompok 1 akan bertanya, apa saja sejarah dari lompat batu tersebut? Jadi legenda Ombo Batu itu pada zaman dahulu orang-orang menganggap kalau seseorang pria dapat melompati Ombo Batu tersebut, maka pria tersebut sudah dikatakan bisa menjadi orang yang sudah tangguh dan dewasa. Pria tersebut juga dapat ikut dalam perang karena tradisi Ombo Batu itu adalah menunjukkan bahwa sifat kedewasaan laki-laki tersebut atau pria tersebut. Berikan dulu tepuk tangan lah buat dia. Nah. Ada lagi? Baik, Pak. Kelompok 2 lagi. Kelompok 2 lagi yang bertanya. Di mana kelompok ini? Sesuai dengan apa yang telah mereka deskripsikan, yaitu tentang lompat batu. Dan saya ingin bertanya, mengapa hanya dengan melewati lompat batu itu mereka bisa disebut sebagai orang yang sudah dewasa? Mengapa hanya dengan melewati lompat batu itu mereka sudah disebut dengan pria dewasa atau bisa ikut perang? Karena orang yang tidak dapat melewati itu kan bisa dibilang orang yang dapat melewatinya itu bisa dibilang berani, tangguh, dan kuat karena dapat melewati pagar desa seseorang. Karena kan istilahnya itu Ombo Batu itu sebenarnya pagar desa seseorang. Nah, agar bisa melompat. Nah, jadi makanya dikatakan bahwa orang tersebut sudah bisa melompat
karena mereka sudah menunjukkan sifat kedewasaan dan keberanian tersebut. Oke, terima kasih atas jawaban. Saya Sip. sudah Pak. Wah, berikan sekali lagi tepuk tangan lah. Aduh, sudah mantap. Ya, silakan duduk. Kelompok 1. Oke, kelompok. Kelompok 1. Oke, ini cepat mereka ya. Nah, Objek yang kami pilih yaitu tempat. berdiri. Itu. Sekolah SMP BNKP dari kelompok kami akan mendiskusikan tentang sekolah SMP BNKP Teluk Dalam yang terletak di pusat kota Teluk Dalam, Kabupatennya Selatan. Nah, lingkungan SMP BNKP Teluk Dalam. Sekolah SMP BNKP terletak di pusat kota Teluk Dalam. SMP Kristen BNKP Teluk Dalam telah berdiri sejak tahun 1956. Nah, dan juga lingkungan sekolah sangat ramai, namun tetap tenang dan asri dalam melakukan pembelajaran. Nah, sekian dari kelompok kami. Bila ada yang bertanya, dipersilakan. Kelompok berapa nih? 4. Oke, silakan. Nah, jadi kan tadi mendeskripsikan tentang sekolah SMP. Apa aja fasilitas-fasilitas apa aja yang dapat diamati dalam SMP tersebut? Apa aja yang terdapat dalam SMP tersebut? Beserta dengan kegiatan. Oke. Nah, beserta dengan kegiatan itu adalah Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Baik, jawabannya di sini yaitu kegiatannya English course, matematika, IPA, marching band, futsal, bola voli, tenis meja, sanggar, tanaman palawijaya, dan kursus komputer. Nah, apakah menerima jawabannya? Bagaimana? Tapi menurut saya, Ha-ha. sebenarnya yang saya tanyakan tentang pengumpulan. Nah, jadi bisa dijelaskan kayak maksudnya kalau dibilang kayak bahasa Inggris, matematika kan kita nggak ngerti semua kan, maksudnya. Nah, bisa dijelaskan apa maksudnya itu kayak apa tanaman palawijaya maksudnya? Bisa dijelaskan apa yang menjadi deskripsi tersebut maksudnya bisa dijelaskan lebih bagus karena saya kurang. Jadi kalau mau dijelaskan lebih lanjut, kami akan menjelaskan beberapa tips saja. Seperti English course, nah itu kita dapat mempelajari tentang bahasa Inggris ya. Nah kalau kita bergabung dalam kegiatan atau ekskul bahasa Inggris, kita juga pasti akan dapat berbicara dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik. Dan satu lagi yaitu dalam matematika. Kalau kita juga bergabung ke dalam kegiatan atau ekskul matematika, kita dapat memahami pelajaran matematika dengan lebih baik dan dapat paham dengan materi yang akan diberikan kepada kita di kelas ataupun di sekolah nanti. Apa? Sudah? Sudah Pak. Nah, satu kelompok lagi. Ini terakhir. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan dulu lah buat mereka. Nah, kelompok berapa lagi tadi? Kelompok 3. Ini yang terakhir. Nah, coba. Berdiri. Ya. Baik, objek yang kami pilih di deskripsi ini adalah tempat. Alasan memilih objek adalah Pantai Sorake dan Laguri karena kelompok kami tertarik dengan Pantai Sorake yang menjadi destinasi wisata alam. Judul keindahan Pantai Sorake Beach. Pantai Sorake Beach terletak di Kecamatan Laguri, Menyamolo di Kabupaten Selatan,
Sumatera Utara. Pantai Sorake sering menjadi tuan rumah berbagai kompetisi selancar baik lokal maupun internasional. Meskipun terletak di Pulau Nias, Pantai Sorake ini relatif wilayah akses dengan penerbangan ke Bandar Binakas dilanjutkan transportasi dari maupun perjalanan laut dari Sibolga. Sekian dan terima kasih. Baik, jika ada pertanyaan kami berikan kesempatan. Saya dari kelompok 1, saya ingin bertanya, mengapa Pantai Sorake sering menjadi rumah berbagai kompetisi selancar baik lokal maupun internasional? Boleh dijelaskan? Baik, kami akan menjawabnya. Pantai Sorake sering menjadi tuan rumah berbagai kompetisi selancar karena kualitas ombak yang sangat baik. Berikan tepuk tangan dulu. Nah, ada lagi? Ya, ini dia. Nah, coba apa? Kenapa? Pantai Sorake sering menjadi tuan rumah berbagai kompetisi selancar karena kualitas ombak yang sangat baik. Maksud dari kualitas yang sangat baik itu apa? Baik, kalau ada dari kelompok lain kami persilakan. Coba ulang sekali lagi pertanyaan. Kenapa Pantai Sorake bisa dikatakan kualitas pantainya itu bagus? Oke, dikatakan kualitas pantainya itu bagus karena pastinya karena bagus dikunjungi oleh peselancar. Nah, karena ombak di pantai itu sangat besar. Jadi cocok untuk orang yang bermain surfing. Jadi itulah mengapa para peselancar pergi ke situ karena ada ombaknya yang besar. Itu. Jadi cocok untuk pemain surfing. Hanya itu yang bisa saya jawab. Bagaimana, paham? Oh, ada lagi? Ini ada apa? Ya apa? Dengarkan. Apa saja keunikan dari pantai tersebut yang bisa membedakannya dengan pantai yang lain selain ombak tadi yang besar? Apalagi keunikan yang lain daripada pantai tersebut selain dari ombak? Pertanyaan ulang Bu. Di sini saya mencoba untuk membantu kelompok 3 menjawabnya, yaitu unikan lain dari Pantai Sorake yaitu salah satunya adalah memiliki batu-batu karang yang lebih besar dari pantai-pantai lainnya, dan juga suasana di Pantai Sorake itu lebih ramai. Oke, saya akan menyangka keunikan pastinya. Kalau dibilang batu karang, di pantai-pantai lain itu pasti ada batu karang yang lebih besar lagi. Lalu apalagi keunikan yang lain dari situ? Baik, saya akan jawab. Keunikan yang lain itu adalah salah satu adalah rumah adatnya dan juga salah satu tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh para wisatawan. Gitu. Apa jawabannya puas? Kurang puas. Karena kan di situ kan kamu menjawab karena dikunjungi oleh wisatawan. Ya, tentunya pasti dikunjungi karena segala keunikannya. Lalu apalagi selain itu? Karena kalau kita bilang batu karang, pasti di pantai lain pun pasti ada batu karang yang lebih besar daripada batu karang yang ada di pantai. Kan ada lagi, itu adalah rumah adatnya, ya rumah adat. Dan juga yang lebih uniknya itu di sana karena banyak orang-orang luar pergi ke sana.
daripada pantai-pantai lainnya. Oke, saya berterima dengan jawaban. Gak ada lagi? Gak ada? Nah, ini dia enak. Berikanlah tepuk tangan buat mereka berdua. Oke. Sudah? Nah, udah siap kelompoknya semua kan? Sudah kan? Nah, karena sudah tegang tadi kan, supaya agak lega, semangat. Nah, coba dululah kalian berdiri. Coba. Nah, kasih lihat. Ya, boleh depan. Oke teman-teman, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Oke. Nah, sudah kan? Karena udah selesai kelompoknya kan? Sudah, Pak. Sudah kan? Sudah, Nah, Pak. masih segar kan? Segar. Nah, karena dari materi dan sampai ke kelompok tadi, sesudah kita paparkan, sudah Bapak paparkan, nah sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah Bapak sampaikan? Di antara kalian, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa? Saya, Pak. Wih, siapa lagi? Oh, nah, sudah selesai diskusinya kan? Sudah. Sudah. Nah, sekarang karena udah selesai diskusinya dan materinya juga sudah Bapak paparkan tadi, iya kan? Nah, sekarang Bapak tanya siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kamu dengar? Oke. Nah, nggak mungkin kalian tuh semua Anda simpulkan. Kita pilih di antara satunya siapa? Silly? Yes. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menyimpulkan seperti apa yang telah dijelaskan Bapak F. Bahasa tadi tentang teks deskripsi. Jadi teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan objek, di mana objeknya itu adalah tempat, orang, benda, dan suasana. Jadi ketika kita membuat teks deskripsi, walaupun secara tidak langsung, teman-teman kita yang telah mendengarkan kita akan bisa merasakan apa yang telah kita ceritakan. Jadi, teks deskripsi itu bisa membuat orang yang mendengar itu bisa merasakan apa yang telah kita ceritakan. Walaupun mereka belum sampai ke tempat itu, namun dengan apa yang telah saya ceritakan, mereka bisa merasakan hal tersebut. Jadi, teks deskripsi itu akan menggambarkan sebuah objek, tempat, suasana, orang, dan bisa dirasakan oleh seseorang yang telah mendengarkan apa yang telah diceritakan oleh pencerita di depan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan bagaimana itu teks deskripsi. Terima kasih. Oke, terima kasih, berikan tepuk tangan. Nah, sekarang karena hasil diskusinya tadi,
kelompok 2 mereka bagus. Cara berdiskusi mereka itu dari paparan mereka udah bagus. Nah, kelompok 1. Nah, kelompok 1 itu diskusi mereka, pertanggungjawabkan mereka itu lumayan bagus. Mereka tidak kalah dengan kelompok lain. Yang lebih bagus lagi, yang lebih terar lagi adalah kelompok 2. Dia sangat bagus. Itulah dia. Nah, sekarang dari hasil diskusi kalian sudah kalian tahu. Nah, oke. Karena udah selesai tugas dari tugasnya. Nah, sekarang Bapak tanya, bagaimana perasaanmu? Bagaimana penilaianmu pada saat Bapak mengajar? Nah, apakah Anda senang dengan metode Bapak? Oke, terima kasih. Karena Anda senang dari metode, dari cara penyampaian Bapak, berarti kita semua sama-sama mengerti. Bapak juga apa Bapak? Nah, sudah. Karena sudah selesai semua. Untuk tugas kamu di rumah, buka halaman 3. Itu PR-mu di mana? Di halaman 3. Nah, itulah PR kamu di rumah. Dan dengan materi selanjutnya di halaman 5. Ya. Tugasnya tadi dari mana? Halaman 3. Dan materi selanjutnya kalau kita masuk lagi di halaman 5. Nah, oke? Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita, dari awal tadi mulai dari doa. Nah, sekarang harus diakhiri dengan doa. Nah, Lies, bawa kita dalam doa. Di situ aja boleh. Di situ. Nah, semuanya berdoa. Teman-teman, mari berdoa. Bapak yang baik, kami berterima kasih atas berkat dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengakhiri pembelajaran kami pada hari ini. Bapak telah melindungi kami dari awal kami memulai hingga pada akhirnya. Bapak, banyak sekali pembelajaran yang telah kami terima pada saat ini. Semoga pembelajaran itu bisa menjadi bekal kami di masa depan dan menjadi pegangan kami ketika kami bersekolah. Bapak, hanya inilah doa yang sangat singkat dan jauh dari kata sempurna. Engkau sempurnakanlah ia melalui nama Yesus Kristus Allah yang sampai akhir. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi anak-anak. Oke. Boleh pulang. Di sini lewat ya. Oke. Iya, Pak. Hati-hati kalian ya. Ya Pak. Nggak boleh lagi kemana-mana ya. Ini laki-laki.
Ini ya, gak boleh lagi kemana-mana kalian ya. Oke. Sudah?